Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Dea dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis, yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Sebagai seorang akuntan, integritas dan kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menjunjung tinggi kode etik yang menjadi landasan moral dan profesional dalam setiap aktivitas akuntansi. Sebelum masuk pada pembahasan inti, mari kita lihat realita yang terjadi di lapangan. Meskipun profesi akuntan memiliki pedoman kode etik yang jelas, pelanggaran tetap saja terjadi dan berdampak luas terhadap kepercayaan publik. Beberapa contoh kasus pelanggaran yaitu ada kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT Garuda Indonesia tahun 2018 dan adanya kasus manipulasi laporan keuangan dan gaji karyawan yang dilakukan oleh PT Indofarma dan beberapa lainnya. Nah, teman-teman, ada yang tahu bagaimana karir seorang akuntan? Profesi akuntan memiliki dua jalur utama, yaitu di sektor swasta dan sektor publik. Di sektor swasta, akuntan bisa bekerja sebagai akuntan manajemen, auditor internal, atau akuntan publik yang memberikan jasa audit dan konsultasi keuangan. Sementara di sektor publik, karir akuntan mencakup akuntan pemerintahan, akuntan BUMN atau BUMD, serta berbagai auditor seperti auditor inspektorat, auditor BPKP, dan auditor BPK. Setiap jalur memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan di berbagai bidang. Berangkat dari peran penting profesi akuntan, maka diperlukan organisasi yang akan mengatur dan menaungi para akuntan di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 yang dipimpin oleh Profesor Sumarjo. ADART IAI kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 11 Februari 1959. Seiring perkembangan profesi akuntan, IAI membentuk suborganisasi bernama IAI SAP pada tahun 1977 yang kemudian berubah menjadi IAI KAP. Pada 23 Mei 2007, IAI KAP resmi menjadi organisasi independen dengan nama IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana saat ini IAI dipimpin oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) sebagai bentuk manajemen organisasi yang lebih modern dan kolektif. Namun, perkembangan profesi ini tidak terlepas dari tantangan, khususnya dalam hal pelanggaran etika dan integritas. Dapat dilihat bahwa pada masa Orde Baru dan pasca krisis moneter tahun 1990-an, banyak terjadi pelanggaran etika yang menggoyahkan kepercayaan publik terhadap profesi ini. Profesi akuntan di Indonesia sendiri turut terpapar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat terlihat dari adanya kasus 10 KAP papan atas yang pernah terlibat dalam pelanggaran serius, dan di Amerika sendiri adanya kasus Enron dan Arthur Andersen menjadi simbol jatuhnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan secara global. Oleh karena itu, IAI menyusun struktur etika yang sistematis yang selaras dengan tujuan profesi akuntansi sendiri, yaitu untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik, di mana terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu adanya kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Nah, untuk struktur kode etik IAI sendiri terdiri atas 4 bagian yang disusun berdasarkan struktur atau hierarki, yaitu adanya prinsip etika, adanya aturan etika, lalu adanya interpretasi aturan etika, dan tanya jawab etika. Struktur tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam 8 prinsip etika yang menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas profesional. Prinsip-prinsip ini meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis yang menjadi pedoman tinggi yang harus dijunjung oleh setiap akuntan di Indonesia. Sejalan dengan itu, IAPI sebagai bagian dari IAI juga menyusun kode etik tersendiri yang mulai berlaku pada tahun 2010, yang meliputi prinsip dasar etika profesi dan aturan etika profesi, di mana kode etik ini juga memperhatikan ancaman-ancaman etika yang mungkin timbul dalam praktik akuntansi dan memberikan panduan pencegahan baik melalui pengawasan internal maupun eksternal.
Agar penerapan kode etik berjalan efektif, dibutuhkan pengawasan dan regulasi dari lembaga yang berwenang, di mana IAI dan IAPI bersama dengan Kementerian Keuangan serta lembaga pengawas lainnya menjalankan fungsi pembinaan untuk menjaga integritas profesi akuntan di mata publik. Nah, dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa profesi akuntan memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Melalui penerapan kode etik yang konsisten serta dukungan regulasi yang kuat, akuntan tidak hanya bertanggung jawab secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan singkat terkait kode etik profesi akuntan dan sejarah singkat berdirinya IAI. Semoga penjelasan ini bisa menambah insight dan bikin kita jadi paham ya pentingnya etika dalam dunia akuntansi. Ingat ya, jadi akuntan itu nggak cuma soal hitung-hitung, tetapi juga soal integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk jaga etika dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.